Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Amma ba'd. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita yang hadir di sini diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa merasakan Ramadan tahun ini dengan keadaan fisik yang sehat, keadaan yang damai di negeri kita ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita melihat para pedagang ketika musim dagang telah tiba? Apa yang mereka rasakan? Semua merasakan senang, semua merasakan bahagia. Mereka menempuh perjalanan hidup sampai dengan selesai. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini disebutkan sebagai perdagangan antara manusia dengan manusia lainnya. Perniagaan dunia. Perniagaan dunia itu adalah pekerjaan yang spekulatif, di mana pedagangnya akan menemui dua kemungkinan. Kalau tidak untung, rugi. Itu perdagangan di dunia, perniagaan di dunia. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita semua ada sebuah perniagaan yang engkau apabila melakukannya tidak akan pernah merugi selama-lamanya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat yang ke-29. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang senantiasa yatluna kitaballah, senantiasa membaca Al-Qur'an, wa aqamus salata, menunaikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, berinfak dari rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka semua mengharapkan perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah merugi sedikit pun. Dari ayat ini disebutkan Allah hanya menyebutkan 3 perniagaan yang tidak pernah merugi selama-lamanya. Jika kita turunkan pada momen seperti ini, momen di bulan Ramadan, betapa pahala yang besar, keuntungan yang besar yang kita dapatkan pada saat ini. Innal ladzina yatluna kitaballah. Pertama, kita turunkan di bulan Ramadan orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an, khususnya membacanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala membaca Al-Qur'an disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim
Saking besarnya pahala membaca Al-Quran, Nabi SAW berbincang dengan para sahabatnya. Wahai sahabat, siapa di antara kalian yang suka berangkat pagi setiap harinya menuju lembah Budhan atau lembah Aqib? Lalu saat ia pulang, ia membawa 2 ekor unta yang besar. Yang besar punduknya. Faqulna ya Rasulullah, nuhibbu dzalik. Kita semua senang dengan itu. Kita suka dengan itu. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, afala yaghdu ahadukum ila al-masjid faya'lama aw yaqra'u ayatayn min kitabillahi 'azza wa jalla khairun lahu min naqatayn. Disebutkan oleh Nabi SAW, afala yaghdu, tidakkah kalian semua berangkat menuju masjid faya'lama, belajar, aw yaqra'u ayatayn, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, 2 ayat Al-Quran, khairun lahu min naqataini, itu semua lebih baik daripada engkau mendapatkan 2 ekor unta yang besar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita meninggalkan di bulan ini khususnya jauh daripada Al-Quran. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perniagaan yang kedua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aqamus sholata, mendirikan salat. Kita turunkan di bulan Ramadan ini, setelah kita bisa melaksanakan salat fardu, maka kita tingkatkan dengan amalan-amalan sunnah, salat-salat sunnah. Salah satunya adalah salat sunnah rawatib, salat sunnah yang melekat pada salat fardu. Hadis sahih Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man shalla isnatai raq'atan fi yawmin wa laylatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa di antara kalian yang melakukan salat isnatai asyrah, 12 rakaat fi yawmin wa laylatin, dalam sehari dan semalam, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang mengamalkan ini? Bunia, dibangunkan, bihinna, dengan melakukan perbuatan salat-salat sunnah tersebut, baitun fil jannah, rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wali Tirmizi disebutkan, dalam riwayat Tirmizi dijelaskan 12 rakaat itu adalah arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum salat zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah salat zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa raka'ataini qabla salatil fajr, dan 2 rakaat sebelum salat fajar. 12 rakaat dilakukan dalam sehari semalam, baitun fil jannah. Allah memberikan surga kepada kita semua, bangunan rumah yang begitu indah. Perniagaan yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum. Kita diperintahkan untuk bersedekah, berinfak dari sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita semua, anugerahkan kepada kita semua, sirran wa alaniyatan, baik secara terang-terang maupun sembunyi-sembunyi. Yarjuna tijaratan lan tabur, semua itu mereka mengharapkan perniagaan dengan Allah, antara hamba dengan Rabb-Nya, yang tidak pernah merugi selama-lamanya. Kita turunkan di bulan Ramadan ini, di mana Nabi SAW sangat gemar sekali dalam bersedekah. Kana Nabi SAW ajwadan nas, Nabi paling dermawan saat-saat berada di bulan Ramadan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Nabi paling dermawan lagi, lebih semangat lagi dalam bersedekahnya saat beliau berada di bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga nasihat ini memberikan renungan untuk kita semua, agar kita bisa melakukannya untuk melakukan sebuah pahala yang besar yang tidak pernah merugi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.